Pemirsa, pemerintah sudah menetapkan batas tertinggi pemeriksaan rapid test sebesar Rp150.000. Namun sejumlah rumah sakit dan klinik masih menarik biaya rapid test hingga Rp600.000. Dan berikut penelusuran tim iNews di beberapa rumah sakit dan klinik di Jakarta. Untuk harganya kalau menggunakan surat itu 650. Kalau tanpa surat itu 550. Tanpa surat berapa? Tanpa surat 550. 550. Iya, kalau menggunakan surat 650. Surat yang itu ya, Pak? Iya, menyatakan iya gitu. Bukannya udah turun ya? Kenapa? Kan udah turun ya? Harga aslinya tuh dari 750 Bapak, kita turun jadi 6,5. Di tengah masa pandemi COVID-19, hasil uji rapid test maupun swab test menjadi salah satu syarat wajib untuk melakukan perjalanan. Klinik kesehatan maupun rumah sakit beramai-ramai menyediakan layanan tersebut. Namun hal ini seolah menjadi peluang bisnis baru lantaran di setiap rumah sakit maupun klinik kesehatan memiliki harga bervariasi. Tak jarang masyarakat harus merogoh kocek dalam-dalam hingga Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan tarif tertinggi rapid test sebesar Rp150.000. Pak, mau nanya dulu Pak, rapid test bisa di sini Pak? Berapa Pak? 330. Syaratnya apa aja Pak? Fotokopi nggak? Fotokopi. Itu hasilnya berapa lama Pak? Oh, langsung jadi. Bisa rapid test di sini Pak? Berapa ya? 250. Oh, 250. Iya. Sudah sama surat. Bukannya udah turun ya? Bukannya udah turun ya? Di sini kita masih harga. Oh, Untuk harganya kalau menggunakan surat itu 650. Kalau tanpa surat itu 550. tanpa surat berapa? Tanpa surat 550. 550. Iya, kalau menggunakan surat 650. Surat yang itu ya, Pak? Iya, menyatakan iya gitu. Bukannya udah turun ya? Kenapa? Kan udah turun ya? Harga aslinya tuh dari 750 Bapak, kita turun jadi 6,5. Berdasarkan hasil penelusuran tim liputan, sejumlah klinik maupun rumah sakit di ibu kota masih menerapkan tarif yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Harga yang ditawarkan beragam, mulai dari Rp250.000 hingga Rp650.000 setiap kali uji sampel. Aturan pemerintah ramai-ramai dilanggar tanpa adanya sanksi yang diberikan. Di tengah susahnya mencari pundi-pundi rupiah, masyarakat kembali menjadi korban. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, harga rapid test yang ditetapkan Menteri Kesehatan sebesar Rp150.000. Apakah sudah terjangkau oleh masyarakat? Kita sudah terhubung dengan Bapak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI. Selamat siang, Pak Tulus. Ya, selamat siang, Mbak Sani. Pak Tulus, ini kan ada indikasi bahwa rapid test ini menjadi peluang bisnis karena tarifnya juga tadi ternyata di lapangan masih ditemukan berbeda-beda. Seperti apa tanggapan YLKI? Ya, pertama sebenarnya kita sudah lama juga menyuarakan bahwa efektivitas rapid test untuk pengendalian COVID ini sangat diragukan, ya. Sehingga yang harus kita evaluasi sebenarnya perlukah rapid test itu menjadi prasyarat atau menjadi wajib bagi setiap orang akan yang melakukan perjalanan ataupun aktivitas lain. Sehingga yang kita minta adalah ini harus tegas pemerintah karena memang sudah banyak ahli-ahli kesehatan masyarakat yang meminta agar rapid test ini ditiadakan karena memang tidak efektif untuk pengendalian COVID itu sendiri, kecuali yang dilakukan adalah tes PCR, ya. Itu yang pertama. Sehingga kedua, ini adalah soal harga, ya. Memang yang ditetapkan pemerintah sebenarnya juga itu tidak mencerminkan adanya fairness yang ada baik bagi konsumen ataupun juga bagi operator. Karena harus diakui bahwa di satu sisi memang ini memberatkan konsumen, ya, karena makanya kita perlu apakah ini masih diperlukan rapid test atau tidak. Kalau saya mendorong agar tidak perlu lagi, sehingga perlu dikaji kembali untuk kemudian tidak perlu adanya rapid test karena tidak terbukti efektif untuk pengendalian COVID-19 ini. Baik, Pak Tulus, ini kan dari sisi efektivitas, Pak, bahwa artinya tidak berpengaruh apakah rapid test ini kemudian menjadi acuan mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, tetapi kalau dari sisi peluang bisnis, ini kan tadi kita juga sempat memutarkan informasi bahwa masih banyak rumah sakit yang menetapkan tarif di atas ketetapan pemerintah. Apa yang membuat rumah sakit ini tetap menerapkan tarif yang mahal?
Ya, karena memang pemerintah juga dalam menerapkan tarif itu hanya asal saja ya, karena rumah sakit kan sudah mengimpor jauh hari sebelum pemerintah menetapkan harga itu. Ya, sementara ongkos dari impor itu kan ada yang memang di bawah 150, tapi banyak juga yang di atas 150 karena mereka mengimpor dari negara-negara yang berbeda-beda, ada yang dari China, Eropa atau Amerika. Nah, pemerintah tidak melihat negara itu impor itu dari mana, sehingga tidak bisa dipukul rata kalau memang sejak awal tidak didesain untuk harga yang sama, kecuali pemerintah menunjuk satu negara tertentu untuk tempat impor. Ya, kan tidak mungkin mereka rumah sakit menjual harga di bawah biaya pokok kecuali pemerintah menggratiskan rapid test itu sendiri. Kalau pemerintah ini sebagai pengendalian COVID, harusnya rapid test itu gratis, sehingga rumah sakit itu diberikan subsidi untuk kemudian masyarakat tidak perlu membayar, ya. Baik, faktanya Mas Tulus Abadi bahwa rapid test ini tidak hanya digelar di rumah sakit saja, tetapi juga bisa dilakukan secara mandiri, bahkan alat rapid test ini dijual juga di toko-toko online. Bagaimana Anda melihat ini? Nah, itulah yang kita sorot ya. Selain harga juga jangan sampai rapid test ini selain menjadi dugaan komersialisasi, itu juga akhirnya menjadi instrumen yang abal-abal, ya, karena semakin murah kita semakin ragukan efektivitasnya itu, ya. Jangan sampai mereka melakukan rapid test tapi hanya formalitas, hanya akan mendapatkan surat saja tapi kualitasnya sangat diragukan. Makanya sejak awal yang kita minta kepada pemerintah adalah selain mengatur harga, juga mengatur keandalan atau kualitas dari rapid test itu sendiri. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan misalnya 150.000 tapi hasilnya sangat diragukan karena keandalannya kita tidak tahu seperti apa standarisasinya. Jangan sampai kita membayar sesuatu yang tidak ada gunanya. Baik, ini kan banyak beredar di masyarakat, baik itu kita bagaimana membedakan ini adalah produk asli, kemudian apa standarnya, dan juga seperti apa keamanan jika memang menggunakan alat ini sendiri, Pak? Karena pemerintah sendiri juga tidak menetapkan standar seperti apa, ya, karena tidak ada SNI atau apapun, sehingga yang ada adalah pihak swasta, apakah rumah sakit atau pihak lainnya mengimpor dari negara yang ada tanpa melihat keandalan ataupun kualitas, karena memang pemerintah juga tidak menetapkan. Misalnya di Cina ya, kita akan impor. Di Cina akan menanyakan harga yang kamu mampu berapa, ya, biaya yang ada kamu berapa. Nah, dari kemampuan biaya kita untuk impor itu, Cina bisa membuatkan berbagai model dari rapid test itu sendiri tanpa melihat adanya bagaimana kualitas dari rapid test itu sendiri. Baik. Saya kira itu ya. Baik, Mas Tulus, satu pertanyaan lagi. Anda melihat apakah ada efektivitas dari penerapan rapid test ini, dan sejauh ini apakah ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada YLKI terkait penyelenggaraan rapid test baik secara massal ataupun mandiri? Soal harga ya, harganya yang karena akhirnya kan konsumen kan membayar double ya, selain rapid test juga biaya transportasi misalnya. Kedua, soal efektivitas itu sendiri dari sisi pengendalian COVID. Dan ketiga, keandalan, karena tidak ada standarisasi kualitas dari rapid test yang ditetapkan oleh pemerintah, ya, apakah dari negara tertentu itu memenuhi syarat atau tidak. Sehingga kan kayak kasus di Cina itu banyak dikembalikan oleh negara-negara yang mengimpor dari Cina, misalnya dari Spanyol, dari negara Eropa lain yang kemudian dibalikin ke Cina karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah Spanyol. Tapi pemerintah Indonesia tidak menetapkan standarisasinya seperti apa, sehingga yang masuk adalah rapid test yang tidak ada standarisasi dari pemerintah Indonesia, sehingga kita sangat meragukan kualitasnya seperti apa. Baik, terima kasih Pak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI sudah bergabung bersama iNews siang hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda.